Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini kita insyaallah akan mengisi kajian rutin tentang parenting atau tarbiyatul aulad, bahasa Arabnya, mendidik anak-anak. Walaupun kata pendidikan tidak bisa dirangkum dalam kata tarbiyah, karena kata tarbiyah lebih lengkap daripada sekedar pendidikan. Cuman ya salah satu yang mewakili dalam bahasa Indonesia adalah pendidikan. Saya sudah bagikan file PDF materinya ya. Ada yang versi bahasa Arab dan ada juga yang versi bahasa Indonesia. Silahkan bisa dicek di yang sudah dikirim di grup. Saya harap juga, ini pesan untuk para wali murid, Ustazah Putri bisa hitung yang perempuan ada berapa? 7 ya? Mungkin ada absensi Ustaz? Ada ya? Nanti dilihat, termasuk yang laki-laki juga. Kalau para wali murid tidak bisa menghargai dan menghormati waktu saya juga tidak akan menghargai dan menghormati waktu. Jadi saya hanya akan mengisi kajian ini ketika saya dihormati dan dihargai. Kalau tidak dihormati dan dihargai, lebih baik ini jadi kajian yang terakhir. Ini saya tekankan. Saya tekankan seperti ini, mohon maaf. Karena di tempat lain saya jauh lebih dihargai dan dihormati. Bukan saya minta penghargaan-penghormatan, tapi hargai majelisnya ini. Itu dulu. Saya minta, saya buatkan materinya matang-matang ya. Saya bagikan, coba dilihat. Itu materi saya buat susun rapi. Bukan sembarang langsung, udah langsung ngajar, langsung ngomong. Enggak. Ada penelitian, ada riset. Saya terjemahkan kitab, saya cek lagi, dikoreksi lagi. Proses yang panjang. Tapi ketika kajian seperti ini yang hadir cuma perempuan saja, yang laki-laki nggak hadir, tanpa uzur maksudnya, ya buat apa? Buat apa mau bangun pendidikan anak dari satu sisi, yang perempuan aja, yang laki-laki enggak? Buat apa? Makanya nggak usah Ustaz, dibubarkan aja, nggak usah kajian seperti ini. Saya terus terang aja, saya sampaikan. Ini mohon maaf dari awal mungkin sudah kurang nyaman ya. Tapi saya sampaikan secara terus terang, kalau memang mau mendidik anak-anak, difokuskan seperti ini, tolong dihargai dan dihormati. Tolong dihargai dan dihormati. Begitu ya. Baik. Untuk materinya kita pakai kitabnya Syekh Faisal Al-Hashidi. Ini beliau termasuk orang yang produktif dalam menulis karya. Tapi beliau punya kekurangan. Beliau, kata yang dirumorkan atau yang saya dengar, karena beliau tinggal di Yaman dan saya juga tahu dari orang-orang di sana, beliau ini orangnya tunawicara alias bisu, tidak bisa berbicara, tapi karya tulisnya sangat banyak sekali. Syekh Faisal Al-Hashidi ini, beliau murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Dan kita akan mempelajarinya. Awalnya buku ini 40 hadis alias arba'in ya. Arba'una haditsan di pembahasan mendidik anak-anak. Tapi kemudian beliau tambahkan sekarang jadi 52 hadis. Sudah saya bagikan di grup. Mohon Ustadz Albani bagikan ke grup para wali murid ya, supaya dapat aksesnya. Kalau saya mau buku ini saya jadikan komersil, ada penerbit yang sudah siap. Kalau saya mau, beneran, saya nggak bohong. Saya ketemu dengan pihak penerbitnya, kemudian mereka minta karya-karya tulis saya. Tapi ini saya bagikan buat para wali murid di sini, grup-grup juga. Karena memang tujuannya bukan untuk nyari uang, bukan untuk komersil. Ini semuanya harapannya biar kita pelajari. Memang sebelumnya kita itu pengen kayak lebih tematik ya. Kemarin sempat ada 3 materi atau 3 tema request dari wali murid perempuan pada minta membahas apa saja itu Ustaz Albani? Tentang komunikasi,
Apalagi? Ada 3 ya. Saya sebenarnya ingin bahas itu juga, cuman lagi-lagi masalah waktu. Saya diminta ngisi sana sini, tempat ini tempat itu, belum pekerjaan lain, jadi waktu saya sangat-sangat terbatas. Makanya saya bilang mohon dihormati dan dihargai waktunya. Minta tolong waktunya ini mohon dihargai, dihormati. Karena saya banyak diundang sana, diundang sini, ngisi sini, nyiapkan materi, nyiapkan ini. Banyak sekali hal yang harus saya kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Jadi walaupun hari libur bagi saya nggak libur, justru semakin banyak. Oleh karena itu, saya tidak sempat untuk membuat materi tematik yang di request. Tadi ada ibu-ibu yang minta requestnya apa saja Ustaz? Komunikasi yang berkualitas meskipun waktu terbatas ya kayak saya ini ya. Kedua, trauma pengasuhan. Apa? Oh itu yang ketiga. Yang trauma pengasuhan ini cuman kurang detail ya. Kan trauma itu ada sebabnya kan. Maksudnya trauma kan enggak trauma pengasuhan apa traumanya gitu. Perlu lebih detail. Yang ketiga mendidik anak di era digital. Baik, saya pikir itu pembahasan furu' ya, pembahasan cabang. Kalau kita menguasai materi tentang 52 hadis yang sekarang kita akan bahas, insya Allah materi cabang itu akan mudah. Yes, ya. Jadi ini fundamentalnya dulu diperbaiki, fondasinya dulu diperbaiki. Dalam suatu pertemuan saya coba kejar bagaimana kita tuntas 10 hadis. Berarti dalam waktu 5 kali pertemuan khatam. Tapi saya minta komitmen bulan depan. Kalau mau dilanjut lagi bulan depan komitmen. Kita 5 pertemuan khatam kitab ini, insya Allah. Saya sambil baca yang versi Arabnya, antum juga lihat versi Indonesianya gitu. Nggih ya. Baik, kita kuatkan fondasinya dulu. Bahas jauh-jauh tentang komunikasi era digital segala macam. Tapi Quran hadisnya tentang pendidikan anak kosong. Ditanya apa hadisnya, ingatnya cuman yang nyuruh anak-anak sholat umur 7, umur 10 dipukul. Wes itu tuh yang diingat. Iya kan? Ditanya ayat apa? Ayat Quran tentang anak. Aduh, enggak tahu gitu. Berarti kan ada yang hilang di sini. Kita perbaiki dari sekarang. Dan kalau ini khatam kitabnya, sudah ada kitab satunya lagi. Karya Syekh Muhammad Said Ruslan, pembahasan ini lebih tebal lagi. Itu sekitar hampir 300 halaman. Itu bagus sekali juga. Pembahasannya lebih mendetail lagi di situ ya. Sangat mendetail yang punyanya beliau. Kalau yang ini versi ringan dulu. Kita coba tes dulu ya. Kalau ini kuat, bisa khatam mudah, insyaallah lanjut ya. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama ya. Beliau meletakkan bab tarbiyatul aulad qabla wujudihim wa ba'dahu. Pendidikan anak sebelum anaknya lahir dan setelah anaknya sudah lahir. Dalam hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uquba fid dunya." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia. Berarti ini hukumannya didulukan. Sedangkan umat Nabi Muhammad kalau melakukan maksiat tidak didulukan hukumannya, enggak seperti umat terdahulu. Ditunda hukumannya nanti di akhirat. Tapi khusus untuk dosa yang seperti ini pantas kalau Allah segerakan hukumannya. Di sini kata Nabi, ma'amayat dakhilu lahu fil akhirah, di samping sudah disiapkan ada hukuman buat dia di akhirat. Mithlul baghi wa qati'atir rahim. Dosa yang semisal al-baghi. Al-baghi ini zalim melampaui batas. Zalimnya melampaui batas. Kemudian qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Kita lihat penjelasan syarahnya. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya pendidikan anak ini harus dilakukan sebelum anak-anak lahir ataupun sesudah anak-anak ada. Dengan cara apa? Berbakti pada kedua orang tua. Nah, beliau di sini memberikan percontohan, permisalan. Sikap kita kepada orang tua adalah seperti pinjaman modal. Disebut dengan salaf. Salaf ini kalau bukan salaf itu ya. Salaf yang dimaksud di sini salaf fikih muamalah. Di fikih muamalah ada namanya jual beli salaf atau salam, akad salam. Gimana akad salam? Bayar di muka. Barangnya belum ada.
Bayar di awal, Pak. Misalnya saya mau kayak pre-order ya, kayak pre-order dimsum. Dimsumnya belum ada. Kita bayar dulu, kemudian dibuat. Ada yang dibuat, ada yang nggak dibuat ya. Walaupun ada versi lain lagi, sinaah namanya, pembuatan. Atau misalnya penanaman lah, paling terkenal Bai' Salam itu tanamannya belum ada, masih mau dibuat dulu. Ditumbuhkan dulu, nanti panen baru diberikan. Tapi bayar di muka untuk operasional di awal. Ini namanya salam. Nah, sikap orang kepada orang tuanya itu seperti salam tadi, seperti pinjaman modal di muka. Nantinya akan kembali dari anak-anaknya, dibayar sama anak-anaknya. Maksudnya gimana? Kalau kita itu durhaka sama orang tua, akan dibalas anak kita juga durhaka pada kita. Itu kata beliau ya. Konsepnya seperti itu. Karena itu, apa dalilnya kira-kira? Apa hubungannya sama hadisnya kira-kira? Hubungannya adalah Allah menyegerakan hukuman untuk dosa berbuat zalim melampaui batas dan memutus silaturahim. Ini berkaitan dengan berbakti pada orang tua juga. Dipercepat. Makanya kalau yang durhaka pada orang tua, hukumannya duluan. Di dunia sudah ada, di akhirat juga ditunggu. Nah, di sini termasuk dalam perkara ini adalah yang durhaka sama orang tua akan dapat balasannya nanti saat dia punya anak, anaknya akan durhaka pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala ini tentang taubatnya ya. Boleh kita lihat langsung ke mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Apa itu mafhum mukhalafah? Dalam kurung apa itu? Memahami sebaliknya. Memahami sebaliknya. Kalau ini apa ya? Contoh, kalau durhaka pada orang tua, hukumannya Allah percepat di dunia. Sekarang kita mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafah? Dipahami sebaliknya. Kalau dipahami sebaliknya jadi apa? Berarti kalau berbakti sama orang tua, nikmatnya disegerakan ya. Betul ya? Diberikan anugerah lebih dulu sebelum yang nanti di surga. Gitu ya? Itu gambarannya. Baik, alhamdulillah hadis pertama selesai. Enggak semuanya saya baca untuk penjelasannya. Kita ambil yang penting-pentingnya saja ya. Terutama yang syair-syair ini enggak perlu. Kecuali syair-syair yang kita rasa sangat menyentuh, kita ambil. Hadis yang kedua, boleh dilihat hadis yang kedua. Husnu ikhtiyaril memilih ibu yang baik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, tungkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi karena 4 alasan. Limaliha wali hasabiha wa jamaliha walidiniha, karena hartanya atau keturunannya. Maksudnya ke atas, keturunan ke atas, jalur keturunannya, atau karena cantiknya, atau karena ketaatannya dalam agama. Fadhfar bidzatid din. Idfar itu artinya ambillah untung, raihlah keuntungan dengan mengambil wanita yang dia itu ahli agama. Taribat siyadaka, maka tanganmu akan penuh dengan debu. Penafsirannya ada banyak tentang tangan yang penuh dengan debu. Ada yang mengartikan kamu akan jadi kaya. Ada yang mengartikan kamu akan beruntung. Ada yang mengartikan kamu jadi miskin. Macam-macam ya. Atau yang mengartikan sebaliknya, kalau kamu tidak melakukan itu, maka kamu jadi miskin atau rugi. Penafsirannya ada banyak tentang taribat yadaka. Arti sebenarnya tanganmu penuh dengan debu, penuh dengan tanah. Baik. Di sini kita lihat hadis ini menjadi dalil bahwasanya langkah kedua yang paling penting dalam pendidikan anak. Yang pertama tadi apa? Langkah pertama. Betul. Kita berbakti pada orang tua kita. Kalau kita mau anak kita berbakti sama kita berbakti sama orang tua kita. Bagus. Itu langkah pertama ya. Makanya saya bilang ini fundamental, Pak. Masalah komunikasi yang tadi ya, mendidik anak di era digital ini cabangnya. Kalau fundamental akarnya kuat, cabangnya gampang. Nah, saya lihat tadi pertanyaan tentang komunikasi, gimana cara membangun komunikasi sedangkan waktunya sempit. Nah, ini minimal nih laki-lakinya hadir di sini memahami juga tentang akar permasalahannya. Yang Anda lihat dalam masalah komunikasi itu cabang masalah yang dia adalah hasil dari akar yang salah.
Kalau akarnya beres, cabangnya beres. Nah, kita perbaiki akarnya dulu ini ya. Anak-anak juga gitu, yang diperbaiki ini paling dasarnya dulu, akar-akarnya dulu. Langkah yang kedua apa di sini tadi? Langkah pertama kita berbakti pada orang tua kita, maka anak kita akan berbakti pada kita, kan gitu. Langkah yang kedua apa? Memilih ibu yang baik atau pasangan. Ini berlaku juga untuk yang perempuan ya, baik laki-laki atau perempuan. Tidak harus salah satu, hanya saja memang studi kasusnya yang dicontohkan dalam hadis laki-laki pada perempuan. Tapi juga berlaku bagi perempuan memilih laki-laki yang benar, yang bagus. Kalau sudah terlanjur Ustaz, terus terlanjur suamiku ngene gitu ya. Istriku juga terus terlanjur ngene, apa terus nikah lagi? Enggak, bukan selalu begitu. Tapi bisa diselesaikan dengan memperbaiki agamanya, pasangannya. Kita lihat doanya orang-orang yang beriman ya. Jadi ini pertama alasannya untuk langkah kedua memilih ibu yang baik. Kenapa? Karena anak akan terpengaruh oleh tabiat ibunya, sifat-sifatnya, asal-usulnya, cara dia beragama dan akhlak-akhlaknya. Mesti ngikut ibunya. Kenapa? Karena bapaknya sering keluar rumah. Walaupun karakter bapaknya berpengaruh juga, tapi yang paling berpengaruh ibunya. Karena sehari-hari hampir 24 jam membarengi anaknya. Berbeda dengan laki-laki yang tidak full 24 jam. Kemudian kita lihat doanya orang-orang beriman dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini perlu dihafal doa ini. Dibaca juga dalam doa kita sehari-hari, di dalam sujud, sebelum salam, ataupun setelah sholat, atau sebelum mengakhiri sholat, di sepertiga malam terakhir, di waktu-waktu mustajab dibaca doa ini, ya Allah berikanlah kami anugerah berupa pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Qurrah itu dari kata qarra. Qarra itu tetap, tenang. A'yun itu mata. Maksudnya matanya itu tenang, tentrem, ketika dilihat itu menyejukkan. Ini istilah orang Arab, menggunakan kata-kata yang tampak di mata tetapi maknanya sebenarnya lebih dalam. Jadi kita kemudian dikenal dengan kiasan. Maksudnya kalau matanya tenang ngelihat gitu ya, enggak gerusa-gerusu, berarti hatinya ikut tentrem juga. Cuman digambarkan dengan tampak luarnya. Ini orang Arab menggunakan istilah itu. Kemudian kita lihat Ibnu Allan, beliau salah seorang pensyarah hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Jadi hadis ini ada di Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan bada'a bizzaujah, dimulai dengan istri. Ya entah ini maaf kata-kata doa tersebut atau belum tentu doa tersebut ya ini ya, teksnya ya. Nanti harus dikoreksi lagi. Bisa jadi yang dimaksud adalah hadisnya, bisa jadi yang dimaksud ayatnya. Karena di Riyadhus Shalihin itu ada ayat Quran dan ada hadisnya. Biasanya digandengkan di Riyadhus Shalihin. Nah ini antara dua ya, yang dimaksud Ibnu Allan harus saya cek lagi di dalam kitabnya beliau Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan dimulai dengan istri karena kalau istrinya benar, keturunannya benar. Dimulai dengan istri. Bukan berarti laki-laki nggak penting, tapi yang membarengi hampir 24 jam pasti ibunya. Terutama di 12 tahun awal anak. 12 tahun awal anak ini fase genting-gentingnya. Harus kalau bisa hadir. Mungkin yang laki-laki masih agak toleran kalau ada udzur ya, nggak hadir kajian parenting ya Ustaz ya. Tapi yang perempuan harus sebisa mungkin hadir. Tapi saya pingin semuanya, jangan cuma dibebankan pada perempuan saja, karena ini kerjasama, parenting misalnya, mendidik anak ya dua pihak, nggak cuma satu. Abul Aswad Ad-Du'ali ini beliau seorang tabi'in, muridnya Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata kepada anak-anaknya, laqad ahsantu lakum kibaran wa sigharan wa qabla an tuladu. Sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian wahai anak-anakku, saat kalian sudah besar, saat kalian dulu masih kecil, dan bahkan sebelum kalian terlahir di dunia, aku sudah berbuat baik pada kalian, kata Abul Aswad Ad-Du'ali. Maka anak-anaknya bertanya kepada Abul Aswad, wa kaifa ahsanta lana qabla an nulad, maaf. Gimana kamu bisa berbuat baik kepada kami sedangkan kami belum lahir, wujudnya belum ada.
Maka kata beliau, ikhtartu lakum minal ummahati mimman la tasubbuna biha. Aku memilih untuk kalian ibu-ibu yang baik, yang kalian tidak akan dicela karena ibu-ibu tersebut. Ibunya orang baik-baik, dipilih benar-benar. Jadi sekarang sudah terlanjur, sudah jalan, sudah nggak bisa yang nanti yang suami pada ini Ustaz tak cari lagi gitu. Tergantung kondisi. Tapi yang sekarang yang ada ini kita perbaiki bareng-bareng. Dengan istri yang ada, dengan suami yang ada. Apalagi yang mau nambah anak, ya kan? Misal mau nambah anak, Ustaz Albani mau nambah, ya kan? Harus dipersiapkan Ustaz. Begitu. Mohon maaf Ustaz Albani jadi contoh. Baik. Hadis yang ketiga, lanjut. Hadis yang ketiga. Az-zawaju minal mar'atil walud. Menikahi wanita yang subur, penyayang dan banyak anak. Dalam hadis Sunan An-Nasa'i, hadisnya sahih juga dari Ma'qil bin Yasar, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dia lapor, wahai Rasulullah, aku mendapati seorang cewek. Dia cewek ini terhormat dan kedudukannya tinggi. Hasab itu turunan ke atas. Bapaknya, mbahnya itu orang bagus-bagus semua, orang terpandang di tengah masyarakat. Itu artinya hasab. Kalau mansib itu artinya posisi di masyarakat si wanitanya ini sendiri. Kalau hasab leluhurnya ya. Kalau mansib ini si orangnya ini sendiri. Di riwayat yang lain disebutkan cewek ini cantik. Cuman satu, jadi dia gimana wahai Rasulullah, saya dapat ada cewek cantik, kedudukannya tinggi, leluhurnya bagus-bagus, tapi kekurangannya satu, dia mandul, nggak bisa punya anak. Apakah aku lebih baik menikahi dia atau enggak? Konsultasi. Maka Rasulullah melarangnya. Orang itu datang lagi kedua kalinya, dilarang lagi sama Rasul. Datang lagi ketiga kalinya, dilarang lagi sama Rasul. Lalu Rasul menambahkan alasannya, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang subur, bisa punya banyak anak, dan wadud ini sayang. Tapi ini menggunakan sighah mubalaghah dalam ilmu sharaf. Apa sighah mubalaghah? Wazan fa'ul, menunjukkan banyak dan sering. Bisa artinya banyak, bisa artinya sering. Banyak punya anak, banyak memberi kasih sayang. Sering, bukan 1-2 kali, sering berbuat kasih sayang pada anaknya. Enggak mudah marah-marah, enggak mudah nyakiti anaknya, menyakiti hati suaminya, enggak. Ini artinya al-wadud. Kemudian fa inni, karena aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di antara umat-umat manusia yang lain. Rasul bangga-bangga dengan jumlahnya umat muslim. Maka kalau Anda punya anak banyak, itu menambah kebanggaan Rasul. Jangan dibatasi cuma 2, enggak. Dibanyakkan Pak, anak ini dibanyakkan. Nanti kita lihat juga, termasuk salah satunya dengan banyak anak. Bayangkan ketika anak-anak ini semua beribadah dalam satu hari yang sama. Kalau cuma punya 1 anak, sholat wajibnya berapa rakaat? 17 rakaat. Kalau punya 2 anak dikali 2, 34 ya. Kalau punya 4 anak dikali 4. Kalau punya 10 anak, luar biasa pahalanya ya. Ustadz, salah satu ustadz, barusan ada info di Facebook atau di mana, Ustadz Abdullah Taslim hafizallah, beliau lapor menyampaikan kabar gembira. Ini salah satu sunnah saat memiliki anak, disunnahkan menyebarkan informasinya. Disebarkan informasinya. Alhamdulillah hari ini lahir, ya lewat status, lewat grup WA, silakan. Beliau lahir anak saya yang ke-21. Masya Allah, luar biasa. Anak yang ke-21. Bayangkan 17 rakaat dikali berapa? 21. Bayangkan. Pahala yang luar biasa. Bahkan bisa jadi itu menjadi derajat yang tinggi bagi orang tersebut di akhirat. Ini ada topik yang lain sempat saya bahas tentang masalah musibah saja.
Orang yang dulu di dunia sedikit dapat musibah, iri kepada orang-orang yang di dunia dapat banyak musibah. Karena saat di akhirat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar menghadapi musibah dibalas dengan ganjaran yang tidak diukur. Kalau sholat 2 rakaat, ganjarannya 2 rakaat. Nggih. Tadi sholat 17 rakaat ganjarannya. Khusus sabar menghadapi musibah tidak ada batasnya. Dalam riwayat yang lain dituangkan kepada dia pahala dengan tuangan yang sangat banyak. Dituang terus. Tanpa pakai ukuran. Khusus bagi apa? Pahala orang yang sabar. Makanya yang berpuasa punya pahala khusus. Farhatun inda liqa'i rabbi. Bahagia saat bertemu dengan Tuhan. Khusus untuk orang-orang yang puasa karena sabarnya. Ini contoh ya. Nah, sama juga di sini. Jangan sangka nanti bisa jadi yang anaknya cuma 1 atau 2 di akhirat iri dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi karena ternyata 10 anaknya semuanya jadi orang soleh. Iri. Waduh, tahu gitu dulu di dunia anakku tak banyak kan gitu, menyesal. Baik. Kemudian kita lihat di sini gimana cara tahu memilih wanita yang walud, yang dia itu punya banyak anak dengan melihat kerabat wanitanya, ibunya, saudaranya, apakah anaknya banyak. Dilihat dari sekitarnya. Dan tetapi banyaknya anak ini juga termasuk perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Surat Al-Kahfi, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kemudian kita lihat juga dalil yang lain, apabila anak Adam meninggal terputus semua amalnya kecuali apa? 3. Apa yang 3 ini? Sedekah yang terus mengalir, sedekah jariah. Tapi ingat, terus mengalir. Jangan sekedar sedekah yang dia itu keputus. Sekali pakai, itu beda ya. Sedekah yang terus mengalir contohnya apa? Yang paling jelas wakaf. Wakaf tanah, wakaf bangunan. Bangunan pun itu masih bisa hancur ya Pak ya. Kalau bangunan hancur ganti bangunan lain, keputus dah pahalanya. Tapi tanah ini yang paling besar. Kecuali tanahnya ambrol nggak bisa dipakai. Makanya wakaf tanah. Kalau ada melihat wakaf tanah pembangunan masjid, nah itu diincar. Sedekah jariah. Ya biasanya paling mudah pakai beberapa aplikasi. Contohnya kitabisa.com, website itu ya. Dicari di mana mau pembebasan tanah. Oh di Indonesia Timur butuh. Oh di Jepang butuh bangun masjid di Jepang. Seperti ini Pak, diincar dulu. Masjid-masjid, asrama, sekolah, pesantren. Ini yang akan membarengi kita di dalam alam kubur. Bukan harta yang kita simpan di bank. Harta yang kita simpan di bank, ini semua akan jadi apa? Waris buat anak-anak. Penting juga, pahala juga. Tapi yang penting, ini yang lebih penting, yang benar-benar buat Anda adalah sedekah yang terus mengalir. Yang kedua apa di situ? Ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu yang benar-benar bermanfaat mengalir dari satu. Kalau ilmunya keputus, nggak dilanjutkan lagi, keputus juga. Jadi benar-benar di sini umat Islam dipancing untuk membuat strategi. Gimana ya strateginya agar sedekah saya mengalir terus? Gimana ya strateginya agar ilmu yang saya ajarkan ini mengalir terus ke orang lain, pindah orang lain lagi terus dari generasi ke generasi. Yang ketiga apa ini? Atau anak yang soleh yang berdoa untuk dia. Ada 3 ini. Ada orang bisa 3-3-nya, alhamdulillah. Tidak bisa 3-3-nya, kejar salah satunya minimal. Saat saya tidak punya harta sedikit, miskin, ilmu juga kurang, gitu ya. Ya wes paling gampang apa? Buat anak selesai. Tinggal ngerawatnya yang repot. Baik. Lanjut hadis keempat. Ini pokoknya saya patokan maksimal jam 10 ya, tapi kalau bisa sebelum itu selesai jam 9.50 mungkin. Hadis keempat, mengeluarkan mahar wanita dari rezeki yang paling baik. Dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min yumnil mar'ati taysira khidbatiha." Sesungguhnya termasuk keberkahan wanita itu mudah dipinang, dilamar. Wa taysiru sadaqiha,
dan dipermudah juga maharnya, enggak sulit. Wa taysira rahimiha, mudah juga rahimnya. 3 hal ya, apa saja tadi? Mudah ditunang, mudah maharnya, ketiga mudah rahimnya. Tunangan, mahar dan rahim. Saudara ini kalau panas boleh dinyalakan aja. Panas. Nggih. Mohon maaf nggih. Hadis ini dalil menunjukkan bagaimana berkahnya seorang wanita. Patokannya ada 3 ini. Dari sabda Nabi tadi. Kita lihat di sini. Jadi maksud daripada mudah maharnya adalah maharnya itu tidak harus mahal, murah, sedikit. Famin babin aula ayyakuna fi yumniha wa barakatiha wa minha salahud dzurriyyah ikhraju mahriha minal kasbit thayyibil halal. Apalagi semakin berkah wanita tadi kalau maharnya laki-laki diambil dari pekerjaan yang jelas halalnya, yang paling bagus. Adapun yang dimaksud memudahkan rahimnya adalah mudah melahirkan, cepat hamil, banyak keturunannya. Ini penafsiran Urwah ibn Zubair. Penafsirannya Urwah ibn Zubair. Kemudian kita lihat sebuah syair, al-ummu madrasatun idza a'tadtaha. Ibu adalah sekolah, madrasah. Kalau kamu persiapkan dia dengan baik, a'dadta sya'ban tayyibal a'raqi. Berarti kamu sedang menyiapkan generasi yang banyak yang berasal dari asal usul yang bersih bagus. Kamu menyiapkan 1 orang ibu yang bagus, sebenarnya kamu menyiapkan generasi yang sangat banyak. Al-ummu raudun in ta'ahadahu al-haya birrayyi aw raqa'i ma'iraqi. Ibu ini seperti taman. Perumpamaan ya Pak ya. Ibu adalah taman, kebun. Kalau kamu pelihara dengan baik, dia menjadi hijau. Buat laki-laki, laki-laki yang merawat kebunnya. Tapi kalau kamu tidak memelihara kebun tadi, kebun itu jadi layu, berantakan, rusak. Ini penting untuk merawat dari awal, ya. Fondasi utamanya ini dirapikan. Fondasi utama untuk parenting, tinggi-tinggi bahas teori-teori barat, ya. Bahas riset-riset segala macam, tapi fondasinya lemah, kacau, maka bermasalah. Fondasinya kita rapikan dulu. Hadis yang kelima, meletakkan tangan di atas kepala istri dan mendoakannya. Dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As, ahli ibadahnya para sahabat, dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak, hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ini doa penting. Saya teksnya yang doa di atas itu ya, yang Arab ya, harus dicek dari kata Allahumma itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan apa yang engkau tabiatkan padanya. Jabalta itu, jabala itu sesuatu yang dijadikan tabiat, bawaan. Maksudnya karakternya. Biasanya orang bilang kalau udah karakter watak nggak bisa diubah. Nah ini yang bertugas, bukan yang bertugas istilahnya, yang bertugas para malaikat. Yang mampu mengubah karakter watak seseorang ya Allah. Maka meminta kepada Allah diberikan kebaikan. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan wanita ini dan dari keburukan apa tabiat yang engkau letakkan padanya, yang engkau ciptakan padanya. Abu Dawud periwayatnya ini mengatakan kemudian hendaknya si laki-laki ini memegang ubun-ubunnya dan mendoakan keberkahan untuk wanita atau budak tersebut.
Dalil hadis ini menganjurkan, mustahab, sunnah, meletakkan tangan di atas kepala istri, mendoakannya, membacakan basmalah, mendoakan keberkahan, dan juga dengan doa tadi ini ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Alaihinya lupa, maaf ya. Boleh kita ulangi lagi ya, laki-laki tapi yang penting ini, laki-lakinya dikit yang ada. Kalau dibalik Ustadz gimana? Tidak tahu dalilnya dibalik ya, masuk perempuan yang megang, laki-lakinya tidak tahu kalau itu. Dalilnya yang di sini yang ada laki-lakinya memegang ubun-ubun istrinya. Ini dihafalkan doa ini. Kemudian bisa juga dengan menggunakan doa-doa yang lain ya, tidak dikurung pada doa ini saja, bisa dengan doa-doa lain. Yang penting fungsinya adalah benar-benar mendoakan istrinya. Kita lihat di bait syair yang ini bagus sebenarnya bait syairnya ya. Walam ara lil akhlaqi min mahallin yuhadzibuha kahidnil ummahati. Aku tidak melihat ada tempat yang bagus dalam mendidik anak-anak seperti pelukan ibu. Tempat lain mesti kurang bersih. Termasuk sekolah masih kurang bersih, tidak sebersih ibu dalam mendidik anaknya. Kemudian fahidnul ummi madrasatun tasamat bitarbiyatil banini awil banati. Pelukan ibu adalah sekolah yang unggul dalam mendidik anak laki-laki maupun perempuan. Wa akhlaqul walidi tuqasu husnan bi akhlaqin nisa'i wal alwalidati. Akhlak anak-anak diukur dari kebaikannya, sedangkan akhlak wanita diukur dari apa yang dia lahirkan atau kelahiran yang dia lakukan. Walaisa rabibu aliyatil mazaya kamitsli rabibi safilatis sifati. Tidak sama anak yang diasuh dengan keutamaan yang tinggi dengan anak yang diasuh dengan sifat-sifat yang hina. Enggak sama, Pak. Enggak sama, maksudnya apa? Walaisan nabtu yambutu fi jinani kamithlin nabti yambutu fil falati. Tidak sama tanaman yang tumbuh di tempat yang hijau dengan tanaman yang tumbuh di tanah yang gersang. Sama atau beda, Pak? Enggak sama. Apa berarti perumpamaan yang di sini dilakukan? Perumpamaan, kalau belajar di dalam ilmu sastra, ada perumpamaan di sini. Ibu atau istri diumpamakan dengan apa di sini? Tanah. Ibu perumpamaannya dengan tanah, sedangkan anak perumpamaannya dengan tumbuhan, tanaman. Kalau kita salah milih, malah milih istri atau milih ibu, yang ibunya ini gersang, tanah gersang, anaknya nanti tumbuh seperti tanaman yang layu. Sedangkan dia yang hijau, tumbuh anaknya menjadi hijau. Makanya tidak bisa dibilang sama. Ini yang didik perempuannya ini orang sudah ngaji luar biasa, Masya Allah, belajar ini itu, akhlaknya bagus. Beda dengan orang yang setengah-setengah. Beda dengan orang yang nggak pernah belajar. Beda dengan orang yang kurang agamanya. Jelas beda.